Perkenalkan, saya Rumar Nastina Turnip, NPM 19010101031 dari PKIA 7. Di sini saya akan memberikan kesimpulan yang saya dapat dari kurikulum 1956, 1964, dan 1968. Yang saya dapat pada kurikulum 1956, yaitu di mana pada kurikulum ini siswa diperkenalkan bilangan asli dan bilangan pembilang. Kemudian penjumlahan dengan jumlah positif, penjumlahan yang jumlahnya dari 10, pengurangan yang selisihnya positif. Bilangan asli yang dimaksud dari materi ini yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1 dan ditambah 1, contohnya seperti 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Yang dimaksud dari penjumlahan kurang dari 10, yang dimana penjumlahan ini tidak boleh lebih dari 10, contohnya 3 tambah 5 sama dengan 8. Bisa juga kita ambil 7 tambah 3 sama dengan 10. Yang penting jumlahnya itu tidak lebih dari 10. Lalu terkait pengurangannya, selisihnya positif di mana pada pengurangan ini hasilnya tidak boleh bernilai negatif. Contohnya 8 kurang 3 sama dengan 5. Tidak boleh 5 dikurang 8 yang menghasilkan nilai negatif. Terkait dengan materi penjumlahan dan pengurangan harus dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk kepada kurikulum 1964. Ini diperkenankan pada 1964 ini merupakan kurikulum yang dimana diperkenalkan kepada siswa mengenai kali, bagi, tambah, kurang. Maksudnya bila ada soal dengan menggunakan operasi hitung, maka perkalian harus didahulukan dimanapun letaknya, baru kemudian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sebagai contoh, 12 dibagi 3, jawabannya adalah 4, tanpa memberi tanda kurung. Soal di atas itu ekuivalen dengan 9 tambah 3 bagi 3 berdasarkan urutan operasi, yaitu bagi dulu baru jumlah, dan hasilnya adalah 10. Sistem penilaian pada kurikulum 1964 ini hampir sama dengan kurikulum 1947 dan 1954, di mana melakukan ulangan harian, ulangan umum catur wulan, dan ulangan penghabisan dengan sistem catur wulan. Ulangan harian dan ulangan umum dipakai sebagai dasar untuk menentukan apakah seorang siswa naik atau tinggal kelas. Apabila seorang siswa belum mencapai minimal nilai 6 dalam ulangan umum catur wulan, yang bersangkutan mengikuti ulangan perbaikan atau remedial. Nah, sekarang saya akan kesimpulan mengenai kurikulum 1968. Di kurikulum ini memiliki ciri-ciri pembelajaran matematika, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam pembelajaran geometrik, penekanan lebih diberikan pada keterampilan berhitung, misalnya menghitung luas bangun geometri datar atau volume bangun geometri ruang, maka bukan pada bagaimana rumus-rumus untuk melakukan perhitungan tersebut diperoleh. Yang kedua, lebih mementingkan hafalan daripada pengertian. Di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada kurikulum 1968, di mana pada kurikulum ini memiliki kelebihan yang pertama itu, pada kurikulum 1968 itu menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Namun penerapan pembelajaran masih menentukan situasi pada sekolah tersebut. Kedua itu, kurikulum 1968 telah dikembangkan secara otonomis, di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Yang ketiga, sistem pembelajaran di ruang kelas diberikan sepenuhnya kepada guru. Yang paling utama itu tujuan pendidikan itu tercapai. Yang keempat, pada kurikulum ini memberikan peluang kepada peserta didik yang baru saja lulus untuk melanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, selesai kelebihan, kita akan membahas tentang kelemahan.
kelemahan pada kurikulum 1968 itu yang pertama itu walaupun sudah mempelajari pembelajaran keterampilan dan praktek, namun pada pembelajaran praktek kurikulum ini tidak terlalu mendalami pembelajaran praktek. Yang kedua, kurikulum ini masih dipengaruhi unsur politis yang dimana tidak dapat mengakar pada kehidupan hidup seorang siswa secara individualisme. Yang ketiga itu kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat sehingga pembelajaran tidak real atau tidak nyata pada kehidupan seorang siswa. Demikian kesimpulan saya ambil dari kurikulum 1954, 1956, 1964 dan 1968. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.